pendidik, pemerhati, gitu ya, pembicara, tokoh publik itu punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Jangan sampai kita memperhatikan anak orang lain, anak kita sendiri tertinggal. Jadi ini yang sedang kami upayakan dan kami carikan jalan. Gimana caranya bisa mendampingi anak untuk hidup dan menghidupi. Padahal kita banyak kesibukan. Pemilihan untuk homeschooling itu berangkat dari keinginan memberikan layanan yang terbaik. Gitu ya. Bapak Ibu yang belum memutuskan, tolong dipikirkan bahwa homeschooling yang benar itu kan pendidikan oleh dalam keluarga, bukan hanya pendidikan di rumah. Jadi keterlibatan orang tua itu besar. Kalau nggak siap, jangan. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Bersama saya Sinto, kita di episode ke-26. Dan ini episode yang sangat menarik ya. Dan saya menyiapkan ini cukup ndredeg gitu ya, bahasa Jawanya ndredeg. Karena ini orang yang salah satu guru saya, mentor saya, dan orang yang saya kagumi karena kita satu bidang. Tidak terlalu lama, mari saya sapa. Selamat pagi, Pak Bagus. Ya, pagi. Iya, ini bersama dengan Dr. Ide Bagus Syaputra. Ya, kita udah kenalan lama ya Pak sebetulnya. Iya. Sejak tahun berapa ya? Mungkin 2017, 2000 sekitar itu, Ya, 16, 17. Cukup lama, dan saya tetap mendengar di sekeliling saya karya-karya. Atau berita buruk ini? Wah, lah ini saya harus ngomong ini Pak ya. Nah. Tercemar atau terkenal? Ini ada satu yang bercerita ini ya. Jadi kalau saya lihat ini ada 3 yang kasih masukan ke saya. Ini 3 generasi loh Pak. Oh, 3 generasi. Iya, dari mulai yang hampir 50 sampai yang 30, yang terakhir 20-an loh, 3 generasi Pak. Siap. Yang pertama, Pak Bagus adalah dosen penguji rasa dosen pembimbing. Oh. Terima kasih sudah bagi ilmu, bagi hati, bagi data. Pembawaan tenang Bapak di sidang skripsi bikin saya bisa berpikir jernih. Padahal laptop saya mati mendadak sebelum presentasi. Udah takut gak lulus waktu itu. Okay. Last but not least, kalau bukan Bapak yang menghubungkan saya dengan seorang yang tepat, mungkin saya nggak akan pernah jatuh cinta sama pendidikan sedalam ini. Siap. Selamat ulang tahun Pak Bagus, sehat selalu. Terima kasih. Berarti profesi saya mak comblang, penghubung. Saat ini si Jessica sudah di sekolah Mawar Sharon, dan dia melaksanakan tugasnya dengan sangat gembira menjadi guru di sana. Selamat buat Bu Jessica. Lagi ya Pak? Siap. Yang ini satu lagi. Pak Bagus adalah living legend buat saya. Wah Pak, ini istilahnya mantap ya Pak, living legend Pak. Karena baru ini saya mengenal ada orang yang lompat kelas di jenjang perguruan tinggi, setelah S1 langsung S3. Dan sekalipun dengan prestasi demikian, beliau sangat humble dalam mendengarkan dan berusaha memahami logika saya yang sangat basic. Kayaknya Pak Bagus tahu nih dari saya. Terima kasih Pak Bagus sudah mewujudkan bayangan saya tentang dunia studi magister, di mana mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen secara terbuka. Selamat ulang tahun Pak Bagus, dosen pembimbing, penyelamat gelar magister saya. Semoga dapat berdampak bagi lebih banyak orang lagi. Siap. Ingat ya Pak ya? Depannya C mungkin. Iya. Iya, ini punya kesan khusus karena semua bergembira mendampingi dia harus lolos.
Iya, makasih Iya. Pak Copin gitu. Iya, ini dari Pak Copin, penggemar setia dari dulu. Satu lagi, ya ini yang paling muda. Ya, Oke. kemarin telepon saya. Namanya aja ide bagus, Tante. Gitu. Jadi idenya memang bagus. Lalu saya tanya, cuma idenya yang bagus? Enggak. Bukan cuma sampai ide, tapi sampai realisasi, sampai menemani, sampai jadi. Nah, ini dari yang Gen Z, Pak. Gen Z. Jadi Bapak ini sudah di 3 generasi. Generasi. Ya. Sudah tua berarti. Boleh, Pak. Oke. Apa tipsnya? Tips untuk apa ini Bu? Masak atau Nah, mak comblang ya tadi? itu. Yang mana ini tipsnya yang dibutuhkan? Gagah, berani, gagah, berempati, berani. Ini masuk semua, Pak. Berani menginspirasi ya. Ya, masukannya begitu. Ini apa, Pak? Apa yang driving di dalam diri Bapak? Ya, makasih Bu Sinto, atau lebih sering saya panggilnya Bu Sinta. Gitu. Ya. Jadi perjalanan karir saya itu ada yang mengatakan lurus karena setelah kuliah langsung gabungnya ke dosen sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat mengenai minat pendidikan itu ada dinamikanya. Jadi ketika dari SMA, ketika di SMA-nya pengaruh atau melihat kedekatan dengan teman, melihat ada 2 alternatif pada waktu itu. Ada desain komunikasi visual karena suka gambar-gambar gitu ya. Satunya lagi di bidang kedokteran. Jadi mempertimbangkan 2 jurusan itu. Selain psikologi. Psikologi berangkat dari sebuah kondisi karena ketika di sekolah menjadi pengurus di persekutuan siswa, gitu ya. Di sana punya pengalaman banyak mendengar, banyak memberikan dukungan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dari sana ada yang menyampaikan kalau memang bisa jadi pendengar yang baik, mungkin ada baiknya kuliah di bidang tersebut. Gitu kan. Karena itu memilih di bidang psikologi. Pada waktu itu psikologi tidak sepopuler sekarang. Orang masih berpikir psikologi itu kaitannya dengan gangguan jiwa. Iya, gitu kan. betul. Yang kedua, masa depannya dipertanyakan dan banyak yang perempuan. Yes. Mau jadi apa ketika psikologi? Satu kata-kata yang sangat saya ingat menjadi penyemangat itu muncul dari kakak saya. Kakak saya menyampaikan, kalau kamu menekuni satu bidang dan jadi yang terbaik di bidang itu, kamu akan bisa hidup dan menghidupi. Mau jadi tukang tambal ban gitu ya. Kalau kamu pandai nambal ban, mungkin jadi bisa punya cabang, bisa bikin produk dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau tambal ban aja bisa sukses, apalagi yang lain-lain. Dari sana saya bertekad gitu. Jadi bukan hanya nekat, bertekad. Ya udah saya jalani. Nah sambil saya daftar juga untuk kedokteran di negeri. Nah ketika waktu itu belum berhasil keterima di kedokteran, tapi yang di psikologi di Ubaya sudah diterima. Jadi saya menjalani Ubaya awalnya tuh dengan setengah hati gitu ya. Ya udahlah, saya mengisi waktu luang, istilahnya sekarang mungkin gap year gitu. Saya mengisi waktu luang dengan berkuliah. Tapi kebersamaan dengan psikologi Ubaya mulai dari masa orientasi bersama gitu ya. Bangun pagi ke kampus, istilahnya dulu kan ospek dan sebagainya itu membuat saya tergerak. Psikologi Ubaya dibandingkan yang lain-lain, baik di fakultas lain di Ubaya ataupun fakultas psikologi di Indonesia, keunikan salah satunya adalah lagu. Mereka punya banyak lagu-lagu koleksi yang bisa membuat terinspirasi. Nah, gitu ya. dari acara-acara itu, dari kebersamaan tadi, akhirnya saya menyimpan keyakinan, andaikan pun tidak bisa keterima di kedokteran, psikologi tetap baik-baik menjadi saja. pilihan. Dalam perkuliahan,
saya tetap ngambil bimbingan belajar mungkin istilahnya ya, intensif. Ya. Jadi hampir tiap minggu saya ikut di salah satu lembaga kursus. Jadi kuliah terus kursus, kuliah kursus. Nah, ini berjalan selama sekian lama sampai saya lihat ternyata untuk menjadi orang berguna tidak hanya mengobati orang sakit, kita bisa mencegah. Salah satu inspirasi di psikologi itu adalah Ibu Evi. Sekarang Dr. Evi Cahyono. Kebetulan beliau sekarang sebagai Dekan Psikologi Ubaya. Beliau bidangnya di bidang pendidikan. Awalnya ketika psikologi, bayangan saya adalah melayani orang yang, mohon maaf, kurang sakit, memiliki gangguan. Fokusnya beliau pada bidang pendidikan. Saya tanya, Bu, kenapa kok Ibu fokus ke pendidikan? Iya, karena kalau kita bisa mendidik orang, kita bisa mencegah mereka dari sakit. Prinsipnya adalah mencegah daripada mengobati. Dari sana saya mulai pikir, iya ya, kalau kita mengobati itu terbatas. Kalau kita bisa menginspirasi, lebih banyak yang dijangkau. Nah, dari sana mulai muncul keinginan untuk menjadi, entah namanya pemberi inspirasi, pendidik, ataupun yang lain, intinya mencegah. Terus ada kesempatan, saya lupa nama lengkap beliau, panggilan beliau Ibu Veronica di Psikologi Pendidikan, mengajak untuk menulis. Dari sana saya punya pengalaman menulis, meneliti, dan sebagainya. Terus ketika tulisan itu dimasukkan dalam sebuah lomba, dari hasilnya ada komentar, kemudian ada kesempatan mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan mahasiswa berprestasi. Puji Tuhan, alhamdulillah tembus. Juara 1. Waduh. Tanpa orang banyak tahu, juara 1 karena pesertanya 1 orang. Loh, iya tuh. itu perilaku yang paling menegangkan, tapi saya lihat ada kalanya memang kita bisa seperti itu. Secara aturan, karena kita hanya boleh mengirimkan yang sudah pernah diseleksi, maka harus ada seleksi. Tapi tidak banyak pada waktu itu. Sampai sekarang, peminat di bidang publikasi ilmiah. Jadi 1 orang pun, ya udah, Anda lolos mewakili Ubaya ke Kopertis. Kopertis Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Sekarang namanya LL Dikti. Nah, waktu itu kompetisi tembus juara 2. Jadi tidak lagi istilahnya kaleng-kaleng gitu ya. Bukan hanya di psikologi, bukan hanya di Ubaya. Di Jawa Timur kompetisi juga juara 2. Jadi kemudian lanjutan dan sebagainya. Nah, dari sana terus berkenalan dengan salah satu teladan saya, almarhum Prof. Hari, pendiri Psikologi Ubaya. Profesor pertama di psikologi. Beliau yang mengenalkan saya dengan dunia publikasi, penelitian, jurnal ilmiah. Nah, dari sana akhirnya kalau dalam sehari-hari istilahnya nyantrik gitu ya. Belajar, digembleng, sekarang berusaha meneruskan beliau di psikologi. Termasuk sebagai editor di jurnal Anima. Itu gambaran umumnya. Nah, dari sana pengalaman tertekan, tersesat gitu ya. Itu membuat saya bertekad, kalau bisa orang lain tidak perlu mengalami kesulitan-kesulitan ini gitu ya. Jadi dari sana harapannya ketika ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan mereka yang punya keinginan tapi nggak tahu jalan, saya bantu. Satu lagi yang saya ingat, ketika kuliah di Ubaya, salah satu kendala saya administrasi keuangan gitu ya. Saya pernah tersesat di Ubaya kampus Ngagel, nggak tahu harus kemana. Terus ditemukan oleh seorang pria itu ya, nyari apa dan sebagainya. Saya dibantu. Di kemudian hari saya baru tahu, beliau itu ternyata direktur akademik. Jadi kan posisinya juga tinggi gitu ya. Tapi mau bantuin orang yang tersesat. Nah, beliau namanya Pak Ferry. Sekarang, maaf kalau salah, tapi petinggi di dana pensiun, mungkin sudah purna juga, maaf kalau salah, pengusaha dan sebagainya. Tapi dia sangat-sangat humble. Jadi itu yang membuat saya selalu ingat bahwa dalam segala posisi, dalam segala prestasi, harus tetap rendah hati. Itu yang saya coba teruskan. Jadi itu yang menginspirasi Pak Bagus ya. Nah, saat ini
dari ngobrol-ngobrol yang lalu ya Pak ya, Bapak ini wakil dekan 2 Fakultas Psikologi Ubaya ya. Jadi termasuk berarti Bapak ini juga merintis dari ya kalau Fakultas Psikologi Ubaya ya kita sudah tahu lah ya levelnya di mana ya, kita sudah mengakui keberadaannya. Tapi yang menarik adalah tetap menjadi dosen, dosennya S1, S2, S3 ya Pak ya. Lalu menjadi wakil dekan. Ini bagaimana Pak memadukan? Karena tidak mudah. Satunya langsung terjun dengan mahasiswa, satunya sebagai pejabat struktural yang harus mengembangkan institusi, ya, kelembagaan ini ya. Punya target-target strategic plan ke sana. Bagaimana Bapak bisa mengatur peran itu dengan tetap punya teladan yang tadi itu ya? Ya Bapak. Jadi di sini kembali lagi. Harapan saya kita semua menyadari peran dan menghargai jasa baik para pendahulu gitu ya. Saya banyak belajar dari Ibu Evi selaku dekan yang sekarang, Prof Yusti dekan sebelumnya, dan pasti Prof Hari sebagai dekan pertama. Jadi Bu Evi saya lihat sebagai sosok orang tua gitu ya, yang mendampingi banyak mahasiswa. Istilah beliau kalau tembok itu bisa bercerita, ada banyak cerita yang disimpan, direkam oleh ruang dekan. Mulai dari mahasiswa, karyawan, karyawan ini ada dosen, ada tenaga pendidikan, alumni, orang tua dan sebagainya. Jadi dengan menjabat sebagai pimpinan, kita belajar banyak. Apa yang kita ketahui, kita dengar, kita lihat, dialami oleh teman-teman adik-adik mahasiswa, itu menjadi inspirasi dalam membuat kebijakan supaya kebijakan bisa tepat sasaran. Baik. Nah, kami harus mencari jalan tengah antara kebijakan yang membantu, melayani sekaligus memberdayakan. Jangan sampai mereka kita bantu, mereka sampai ke tujuan, begitu lulus tidak bisa apa-apa. Jadi kami harus benar-benar melihat orang ini butuh bantuan seperti apa. Apakah dukungan, dorongan, mohon maaf, bentakan gitu ya. Kadang-kadang harus begitu juga loh ya. Supaya mereka tahu dan bisa bergerak. Betul. Iya. Apa Pak sebetulnya, kalau saya ini kembali ini ya, tertarik untuk menggali tanpa terasa bahwa apa yang dilakukan Pak Bagus ini adalah membangun sebuah community. Tanpa terasa ini, karena on and on, dan ini sudah mahasiswa, apa tadi Pak? Tenaga kependidikan, dosen, orang tua. Itu kan sudah komunitas ya Pak ya? Betul. Nah, challenge yang paling berat apa Pak? Challenge yang paling berat ya Bu ya. Ada banyak tantangan. Iya. Setiap orang, setiap lembaga, setiap kondisi situasi itu memiliki tantangan masing-masing. Iya. Salah satu yang paling saya ingat itu COVID. Kami mendapatkan kehormatan mengelola fakultas ketika COVID. Tiba-tiba tidak bisa ke kampus, tidak boleh ke kampus, belajar cara kerja dengan Zoom dan sebagainya. Kalau nggak kompak, kalau nggak ada yang jadi pelopor, pasti nggak akan jalan. Betul. Yang saya bayangkan gini, saya putus bentar. Kemarin baca bukunya Parker Palmer itu menarik, dia mengatakan, ada orang, dia mengutip, ada dosen yang mengatakan, karena sebetulnya kalau guru dengan murid atau dosen dengan mahasiswa, mau membangun sebuah komunitas yang setara, yang equal, itu susah. Nah ini ada mengatakan begitu. Itu akan fake. Kenapa? Ketika giliran grading, menilai, akan terjadi gap. Ada yang berkuasa, ada yang punya status lebih. Ya, tetapi Parker Palmer mengatakan tidak. Itu ya. Nah, bahwa komunitas itu ketika truth community itu terbentuk, maka apa ini ya? Boundaries itu sebetulnya tidak ada. Nah, ini saya ingin minta bagaimana Pak Bagus? Mohon izin menggunakan situasi yang kita hadapi sebagai inspirasi. Ya.
Meja ini kan meja bundar. Heeh. Meja bundar itu dalam bahasa Inggris kan round table. Round table. Kalau kita ingat dalam pelajaran sejarah ada konferensi meja bundar, Yes. KMB. Heeh. Filosofi utama dari meja bundar adalah tidak ada pemimpin. Ah, oke. Jadi pemikirannya adalah dalam round table discussion, kita semua berangkat dengan kesepahaman, keyakinan bahwa kita memiliki plus minus dan tujuan kita saling memberi, saling menerima menuju kebaikan. Oke. Oke. Filosofi ini yang saya jaga dan pelihara. Memang benar pada gilirannya harus ada penilaian. Yes. Nah, penilaian ini kalau di Ubaya dilakukan dalam konsep formatif. Kita berikan masukan dalam kondisi yang sekarang, posisi Anda di mana, dengan masukan arahan perbaikan, harapannya ini bisa meningkat. Oke. Sehingga nilai itu bertahap. Oke. Itu harapannya. Otentik ya, Pak? Otentik, Iya. gitu kan. Nah, jadi harapannya antara pengajar, boleh guru, boleh dosen, ke siswa ataupun mahasiswa, kita saling melengkapi. Ada etika di sana. Apa etika? Etika adalah sebuah pedoman ketika kita kita yakin apa yang kita kerjakan tidak ada yang tahu. Istilahnya tidak ketahuan. Yang kedua, pedoman ketika kita tidak tahu harus melakukan apa. Jadi satunya tidak ketahuan, satunya ketidaktahuan. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Sembunyi gitu ya. Iya, tidak ketahuan. ketahuan. Atau ketidaktahuan, kebingungan. Ketidaktahuan. Oke. Nah, dalam kondisi itu etika itu diperlukan. Oke. Dalam tradisi Jawa ada istilah ngono ya ngono, mung aja ngono. Ojo ngono. Oke. Ketika kita diperkenalkan dengan adanya AI, orang bertanya-tanya, ini boleh atau tidak? Orang yang sangat-sangat berhati-hati mungkin menghindari. Orang yang sangat senang, dia akan mengikuti, percaya. Nah, kita harus tetap bijaksana di antara keduanya. Baiklah. Gitu. Itu ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi itu menegaskan kemarin yang disampaikan oleh Parker Palmer demikian. Jadi kalau truth community atau community yang otentik itu terbentuk, maka itu akan melenyapkan tuh perbedaan-perbedaan itu. Namun perbedaannya tetap ada, pasti ada ya Pak ya. Iya, betul. Tetap ada harus penilaian, harus menegur, membentak, ya apapun harus tetap dilakukan. Namun dengan kadar fungsi yang masing-masing. Proporsional. Lah, fungsi masing-masing dan tetap menunjukkan bahwa komunitas ini akan terus bertumbuh dengan pesat. Izin bertumbuh dan menumbuhkan. Iya, karena bertumbuh kan dan bertumbuh dan menumbuhkan, gitu ya Pak ya, inspiring ya, betul. Pak kalau boleh, ini sekarang bicara sebagai wakil dekan 2 ya, apa Pak excellence-nya? Tantangan sekarang di psikologi ini saya lihat nggak main-main ya Pak ya, berat ya, perubahan-perubahan di sana sini, lalu juga dengan berbagai macam alat tes yang mulai dari yang legal sampai yang ilegal atau mulai dari yang populer. Saya lihat bahwa dulu sangat populer sekali online dan digunakan juga oleh banyak institusi ya, terutama di pengusaha perusahaan. Nah, kira-kira apa ini Ubaya dengan Fakultas Psikologi, Bapak dengan sebagai wakil dekan, apa yang akan menjadi ciri khas yang membentuk lebih kuat? Psikologi Ubaya termasuk salah satu penyelenggara pendidikan psikologi tertua, khususnya di untuk yang swasta ya mungkin ya. Untuk yang swasta di Jawa Timur dan kawasan timur. Iya. Ada banyak kebaruan atau keunggulan, termasuk kemarin kita menjadi salah satu penyelenggara pendidikan psikologi yang S3 ya, yang pertama atau yang awal di daerah sini. Oke. Banyak hal yang kami lakukan dengan modal tekad, gitu ya. Kami berangkat dari sebuah kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian kita kumpulkan orang-orang yang seminat, sevisi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekarang kita punya undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Jadi layanan psikologi kepada masyarakat itu diatur di dalam undang-undang.
siapa yang boleh menyelenggarakan pendidikannya, siapa yang boleh memberikan layanan pendidikan, layanan psikologi, itu semua ada aturan dan ketentuan. Ada beberapa perubahan dan penyesuaian. Ada keyakinan bahwa kemendadakan itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Kemendadakan. Ini adalah protes dari beberapa kritikus, pemikir kritis yang sangat dapat dipahami bahwa kalau kita bergerak secara mendadak itu akan banyak merepotkan. Dan itu seringkali bentuk kesewenang-wenangan. Namun sebagai pihak manajemen kami menyadari banyak kemendadakan itu yang tak terelakkan. Jadi kami itu harus jadi bumper gitu ya, menghadapi birokrat, menghadapi pemerintah, menghadapi masyarakat. Bagaimana menghadapi kemendadakan ini dengan tetap baik. Jadi prinsipnya kami harus bersiap lebih awal. Mencegah proaktif sebelum mengobati. Iya, proaktif. Jadi karena itu kami berusaha aktif di berbagai asosiasi, berbagai komunitas, atau bahkan menjadi penyelenggara, pelopor komunitas yang memang belum ada misalnya. Jadi kami berusaha memahami kebutuhannya ini apa yang harus kita siapkan, mari kita upayakan bersama-sama. Karena itu dari fakultas memang mendorong orang-orang yang ada di psikologi Ubaya untuk terlibat aktif di nasional, asosiasi profesi, baik di psikologi ada namanya Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI. Ada Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi, AP2TPI. Di Jawa Timur ada Forum Komunikasi Dekan. Jadi orang-orang yang ada di Ubaya diminta terlibat agar bisa ikut mendengar, mendapatkan inspirasi, informasi, dan dedikasi. Jadi supaya mengenal betul ini yang lagi dibutuhkan masyarakat apa, dan itu sebagai bentuk antisipasi itu. Betul. Dan penyeimbang. Karena kalau kita lihat, ada kalanya antara negeri, swasta, antara yang sudah mapan dengan baru merintis, itu kan berbeda-beda. Kita jaga agar semuanya bisa berkontribusi secara proporsional. Gitu. Baik, menarik. Ya, kembali lagi ke mengulik Pak Bagus ya. Saya membaca kan selalu di ini LinkedIn-nya gitu ya, ada talent unfolding. Iya, talent unfolding. Terus apa itu? Yang brighter future itu apa Pak depannya? Nah, itu. Secara sederhana, tidak semua orang itu bisa semua. Ya. Orang yang bisa semua multitalenta pun juga memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Nah, konsep unfolding talent, menyingkap, menggali potensi diri, itu berangkat dari sebuah kepercayaan, keyakinan, pembelajaran bahwa akan jauh lebih baik kalau kita bisa mengenali potensi kita yang sebenarnya dan mengaktualisasikannya. Ibaratnya mungkin sudah kita sering dengar, mengajari ikan berenang itu harusnya lebih mudah daripada mengajari ikan untuk terbang. Nah, dalam beberapa kondisi orang tua pendidik, saya menjadi makin menyadari kenapa kok lembaga pendidikan berusaha menyiapkan anak yang serba bisa. Jawabannya karena kita tidak tahu anak ini mau jadi apa, maka kita ajari semuanya. Betul. Akhirnya anak itu boleh jadi kelelahan, kecapean, exhausted, akhirnya bisa mungkin terhenti ataupun lain-lainnya. Malah talentnya nggak muncul ya. Betul. Bisa begitu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat dunia pendidikan tinggi ataupun dunia pendidikan pada umumnya itu kan semacam semesta sendiri. Tidak semua orang cocok dengan semesta tersebut. Mereka yang bisa menyesuaikan diri, mereka yang kemampuannya oke, kemauannya tinggi, kesukaannya di situ nyaman. Tapi kalau ada satu di antara tiga ini yang tidak kuat, maka dia butuh upaya ekstra. Nah, jadi harapannya ketika kita bisa melihat potensinya, kita bisa memberikan layanan yang lebih
sesuai. Iya, iya. Nah, itu kan memang yang waktu kita ngobrol yang lalu kan memang itu keprihatinan kita ya Pak ya. Mana yang pekerjaan semakin sulit, dilema pekerjaan susah, semakin susah mencari kerja. Tetapi juga mencari orang yang tepat ini juga susah gitu ya. Kita waktu itu ngobrol itu. Nah, Bapak sebagai punya satu visi atau misinya itu ya, pengembang talent gitu ya. Apa yang kerisauan ini bagaimana menggugah Bapak untuk melakukan satu terobosan atas nama Ubaya dan atas nama Person gitu ya? Iya, apa jadi Pak? Ubaya itu berangkat dari banyak filosofi. Salah satu filosofi yang paling ditanamkan adalah kesanggupan. Ada slogan alis volat propiis, terbang dengan sayap sendiri. Bangga menjadi warga Ubaya dengan menjadi kebanggaan Ubaya. Jadi saya tuh bangga sebagai Ubaya karena saya ada di sana. Jadi bukan hanya membanggakan lembaga, kemudian mencemarkan namanya dengan perilaku saya, tapi gimana caranya saya bisa membanggakan Ubaya dengan apa yang saya lakukan. Nah, kami menyadari bahwa mahasiswa itu multitalenta, ada yang di bidang seni, olahraga, akademik, dan berbagai macam lainnya. Harapannya adalah kalau kita bisa membantu semua orang mengenali potensi dirinya sejak dini gitu sejak dini gitu ya, kita bisa memberikan program yang lebih sesuai. Tantangannya adalah bagaimana memberikan layanan kepada ratusan atau bahkan ribuan. Jutaan orang dalam waktu yang singkat. Betul. Padahal sumber daya kita terbatas. Nah, di sana saya menekuni bidang pengukuran psikologi. Kalau kita tidak menggunakan alat yang tepat, maka pengukuran itu seringkali salah sasaran, lambat, dan sebagainya. Memang orang yang bisa mengenal orang lain dengan paling baik biasanya adalah keluarga dan orang tua. Itu yang tahu luar dalam. Tapi kan butuh waktu yang lama. Betul. Nah, padahal dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis usaha, kita butuh mengenal dengan cepat. Apa perbedaannya masuk kerja dan masuk kuliah? Masuk kerja, itu kita melakukan seleksi untuk menerima dan menolak. Kita mencari terbaik untuk bergabung dalam perusahaan kita. Nah, dalam dunia pendidikan, kita berusaha melihat kesiapan orang untuk sekolah ataupun kuliah dan menakar kalau orang ini kita terima, apakah kita bisa mendampingi sampai dia lulus. Jadi filosofinya adalah ke sana. Berbeda ya dengan yang seleksi pekerjaan ini ya Pak ya. Agak mirip dengan, mohon maaf, rumah sakit. Kita lihat, ini cukup kasih suplemen, kasih nasihat gitu ya. Atau, oh ini butuh rawat jalan. Ini butuh rawat inap, bahkan ICU. Dia harus inap dengan intensif. Nah, jadi kami berusaha mengembangkan deteksi atau identifikasi dini, bahkan mulai mereka ketika terdaftar. Jadi ketika mereka, nah ini salah satu inovasinya Ubaya Psikologi adalah begitu Anda daftar ke Ubaya, milih psikologi, kami akan undang. Bapak Ibu milih psikologinya, kami terima kasih. Kami coba kenali lebih lanjut. Sudah siap lanjut lancar atau butuh pendampingan? Kami lihat mereka yang berhasil punya profil tertentu. Secara umum orang yang punya kemampuan, punya kemauan, punya kesukaan, minat yang sesuai itu akan berhasil. Tapi kadang kendala ekonomi bisa menjadi penghambat. Masalah hidup bisa menjadi pencegah. Itu kita antisipasi. Masuk putus cinta, putus cinta dan sebagainya. Ada juga mereka yang secara kemampuan itu kurang, tapi mereka punya minat. Saya tuh suka bantuin orang, tapi orang ini tidak bisa menerima perbedaan. Ketika ada yang salah, dia marah-marah. Mungkin pengalaman masa kecil, mungkin yang lain. Nah, itu yang kami berusaha untuk mengenal. Mapping dulu ya? Betul, mapping. Jadi
kami berusaha mengetahui, orang yang ini kalau kami terima tinggal jalan, yang ini butuh pendampingan, yang ini butuh perawatan. Dengan filosofi pendidikan adalah memberikan pencerahan bahwa semua orang itu kami akan berusaha terima dan dampingi. Jadi kami melakukan deteksi tadi. Tujuannya bukan untuk seleksi, tapi untuk tahu. Dalam kursus bahasa ada istilah placement test. Gitu ya. Ini lebih ke di tadi mana? itu. Anda Betul, sudah siap, Anda butuh pelengkap dan sebagainya. Kira-kira demikian. Wah, ini terobosan yang saya kira ini sesuatu Ide yang bagus, baru. Wah, ide bagus benar itu. Harus dijadikan karya bagus setelah ini ya Pak ya. Iya. Tapi itu kan zaman-zaman saya dulu udah ada dan itu mungkin yang dibutuhkan ya di pendidikan. Bukan cuma saya kira di pendidikan manapun. Termasuk ketika ya saya banyak berkarya di sekolah. Siap. Di sekolah pun juga itu seringkali dilema. Contoh nih misalnya sekolah SPK Pak. Oke. Ya, kan punya kriteria nih. Harus mengajar dalam bahasa Inggris, harus mengikuti ini. Nah, tapi waktu rekrutmennya enggak loh. That's not fair gitu ya. Ketika harus ini anak ini enggak bisa, berarti tidak bisa ada kenaikan dan sebagainya. Waktu di awal tidak kok. Nah, tidak disyaratkan, tidak menjadi satu persyaratan dan tidak ada pendampingan. Jadi ini saya mikir, wah bukan cuma mahasiswa. Kalau orang-orang bekerja pun sebetulnya sangat membutuhkan itu. Sejak di awal dia tahu gitu. Sama-sama, saya masih ingat dulu Pak Bagus menjelaskan ke saya tentang alat ini ya, guidance ya, yang spesifik, yang khas ini ya. Bahwa bisa jadi sama-sama dokter, tapi satunya dokter yang tidak bisa di UGD. Tapi lebih di cosmetician, gitu ya. Kenapa? Karena ambang dia di dalam pressure itu rendah. Ya, itu menarik loh Pak. Gimana Pak? Coba Pak dijelasin Pak. Jadi alat-alat ukur itu seperti apa? Karena Bapak kan psychometrician yang dibutuhkan saat ini. Jadi dalam pengukuran kadang seringkali kita berpikir bahwa hasil yang kalau kita periksa ke laboratorium, biasanya kalau lagi ulang tahun kan banyak tawaran, periksa lab, diskon dan sebagainya gitu. Nah, betul. Kadang ada orang bilang gini, oke, silakan periksa gitu ya, semoga hasilnya baik. Nah, pengertian hasil baik ini sebagai seorang psychometrician saya maknai dua. Pertama, baik itu jika hasilnya tidak ada gangguan. Kolesterol, gula darah, dan sebagainya semua dalam batas yang normal. Itu baik. Namun, apa jadinya kalau hasilnya terlihat baik, padahal pengukurannya salah? Betul. Saya pernah mengalami sebuah kondisi ketika ada orang memeriksakan hasil kadar leukosit dan eritrosit itu dalam laporan tertukar. Waduh. Itu dia panik gitu kan. Waduh. Jadi itu adalah sebuah kondisi ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan kondisinya. Iya. Panik. Akhirnya sudah ada beberapa penyesuaian. Nah, di sana kita diingatkan mengenai pentingnya hasil tes yang valid. Gitu kan. Yang kedua, hasil tes yang baik itu kan orang berpikir, oh berarti kalau kolesterolnya normal, gula darahnya normal dan semuanya normal, maka saya baik. Hasil tesnya valid, maka saya sekarang boleh hidup seenaknya. Nah, itu berbahaya. Iya, betul. Jadi dari sana saya berpikir satu, tes itu harusnya terpercaya, dapat diandalkan. Yang kedua, hasil. Akhirnya saya belajar, mau hasilnya ini tinggi, rendah, sedang, mau kanan, mau kiri, semua ada plus minusnya. Nah, di sini saya belajar untuk menggunakan istilah tes yang kami tawarkan bukan hanyalah tes yang memberikan deskripsi, tapi inspirasi. Mau Anda ini motivasinya tinggi, ada sarannya. Mau rendah, ada sarannya. Contoh,
orang yang motivasinya tinggi, keunggulannya adalah punya prestasi banyak. Tapi juga ada kelemahannya. Orang ini kadang terlalu berorientasi pada tujuan, lupa istirahat, lupa keluarga dan sebagainya. Jadi sarannya adalah jangan lupa istirahat. Oke. Bagi mereka yang motivasinya itu kurang, kita ingatkan dalam bahasa positif. Anda orang yang mengutamakan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup, stress free. Dia tidak memikirkan masa depan, dia bilang yang penting sekarang. Keunggulannya dia tenang, bebas cemas, peaceful ya. Peaceful. Tapi kalau dia ingin memiliki karir yang baik, dia perlu mempertimbangkan untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk mengejar tujuan. Nah, dari sini tekad kami hasil tes bukan hanya informasi, deskripsi, tapi inspirasi. Itu tadi ya Pak ya. Wah, saya kepingin ngulik lebih jauh nanti aja Pak ya setelah podcast ini ya Pak. Nah, saya mengutip dari LinkedIn-nya Pak Bagus ini ya. And more than lesson planning. Nah, ini bagian saya kan lesson planning biasanya. Effective education involves constantly creating and facilitating research. Nah, dari saya juga melihat ini Bapak aktif juga di situ nih ya, di tim etika untuk publikasi ilmiah, ya. Nah, saya dapat informasi beberapa bulan yang lalu saya mengikuti seminar gitu ya. Lalu saya baca juga yang di Kompas. Ya memang di Indonesia ini gairah untuk menulis, meneliti ini masih kurang. Tapi mungkin Bapak bisa apa ya? Boosting apa Pak? Supaya punya satu. Ada dua yang saya ingin sampaikan. Pertama, pengalaman saya dengan etika ini berangkat dari penelitian saya sejak doktor S3 tentang prokrastinasi, penunda-nundaan. Ya. Nah, mengapa kok saya beralih atau mendalami tentang etika? Karena ternyata penunda-nundaan yang dilakukan, yang dibiasakan, itu seringkali berujung pada kecurangan. Ketika dia menunda, seringkali kan tertunda, terlambat, kepepet. Nah, cari jalan pintas. Tidak gitu. semua orang pakai the power of kepepet itu untuk meloncat maju ke depan. Ada yang begitu, kadang-kadang menghalalkan segala cara. Betul. Nah, dari sana akhirnya saya belajar. Pertemuan pertama adalah kasus plagiat. Ya. Plagiat itu adalah satu ragam kecurangan akademik gitu ya. Sebenarnya bukan yang paling mematikan, bukan juga yang paling banyak dilakukan, tapi yang paling sering ketahuan. Oh. Kenapa? Karena kecurangan yang lain itu sulit dibuktikan. Tapi kalau plagiat kita punya ini karya yang diperiksa, ini sama dengan ini, tinggal kita bandingkan. Tapi kalau kecurangan yang lain itu kan buktinya hampir tidak ada. Saksinya juga mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu. Apalagi dengan AI sekarang, Pak, tambah susah dibuktikan. Makin sulit gitu. Terus Pak, ya apa? Itu kondisi yang akhirnya membuat saya belajar kita butuh rambu-rambu. Mengapa kok rambu-rambu? Karena tidak semua bisa dituliskan. Ya. Contoh, dilarang mengonsumsi obat cerdas merek A, B, C. Begitu larangan ini muncul, obat itu justru dicari. Gitu ya. Betul. Itu yang bicara mengenai etika. Iya. Yang kedua mengenai publikasi. Ada tulisan dari Richard Horton. Dia bicara mengenai fenomena bahwa banyak temuan Indonesia itu tidak terekspos karena tidak tertulis. Kenapa tidak terekspos, tidak tertulis? Satu, kendala bahasa Inggris. Kedua, yang lebih filosofis, Indonesia tuh sukanya ngomong, bukan nulis, bukan baca, tutur tinular gitu ya. Jadi bukan tertulis. Nah, dari sana muncul sebuah gerakan, muncul sebuah ajakan. Kalau memang suka ngomong, ya kita bikin podcast gitu ya. Mungkin bentuk publikasi yang sedang dipersiapkan yang lebih cocok itu pendek, lisan. Kami sedang menyiapkan juga sebuah gerakan. Jadi kalau kita bicara di internasional ada namanya jurnal Science Talk.
video, artikel, jurnal. Jadi jurnal yang umum itu kan ada judulnya, abstraknya, IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, referensi. Tertulis semua itu ya. Bagi orang yang visual, itu yang menantikan kan gambar, tabel gitu ya. Kalau semuanya tulisan itu seakan-akan membosankan. Nah, karena itu muncul sebuah bentuk yang diperkenalkan, dikelola oleh penerbit Elsevier, salah satu penerbit besar. Mereka judul abstrak, link video, terus tabel gambar. Di sana orang bisa bercerita. Nah, ini adalah salah satu inovasi, salah satu bentuk untuk membantu mereka yang lebih suka ngomong tetap eksis. Karena mungkin mereka bisa ngomong tapi tidak bisa nulis. Iya. Betul Pak. Wah, menarik ya Pak Bagus ya. Ini sebagai terobosan ini untuk menggiatkan para penulis ya Pak ya, para publikasi ini ya, untuk mereka yang ingin menerbitkan publikasinya. Nah, ini waktu kita juga terbatas Pak Bagus. Siap. Ya, saya masih penasaran ingin tahu. Tadi kan Bapak ngomong ini. Jadi tidak membuat anak-anak itu ya seperti ikan ya belajar berenang, bukan belajar berlari atau terbang atau naik manjat tembok. Nah, Bapak, saya tahu ayah dari 3 anak, ya. Gimana Bapak bisa menerapkan filosofi ini untuk mendidik anak-anak? Oke, saya berangkat dari keterbukaan sebagaimana biasanya. Jadi, jujur Ibu, saya dan istri sedang dalam kondisi yang tidak baik. Biasanya kalau di kampus itu kan saya termasuk pendamping pendengar ketika lembaga memanggil siswa bermasalah. Kemarin kami terima surat cinta dari sekolahnya anak saya. Peringatan. Ya. Ada tugas-tugas, kehadiran dan sebagainya yang belum memenuhi syarat. Wah, ini PR-nya. ini kualat ini saya. Iya. Saya selalu diingatkan, pendidik, pemerhati, gitu ya, pembicara, tokoh publik, itu punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Jangan sampai kita memperhatikan anak orang lain, anak kita sendiri betul. tertinggal. Jadi ini yang sedang kami upayakan dan kami carikan jalan. Gimana caranya bisa mendampingi anak untuk hidup dan menghidupi. Padahal kita banyak kesibukan. Betul. Di situ peranan keluarga. Ini yang kami lagi upayakan, apalagi dengan anak-anak yang homeschooling gitu ya. Iya, 3-3-nya nih homeschooling Mbak ya. Wah. Tanggung jawab itu kan lebih pada orang lebih tua. berat dong. Lebih berat. Iya. Apa Pak tipsnya? Apa kesepakatan dengan istri ini? Apa yang? Nah, jadi concernnya kemana ini Pak? Pemilihan untuk homeschooling itu berangkat dari keinginan memberikan layanan yang terbaik. Gitu ya. Bapak Ibu yang belum memutuskan, tolong dipikirkan bahwa homeschooling yang benar itu kan pendidikan oleh dalam keluarga, bukan hanya pendidikan di rumah. Jadi keterlibatan orang tua itu besar. Kalau nggak siap, jangan. Gitu ya. Jadi kemarin yang sudah istilahnya menjalani berkorban, semoga tidak sepenuhnya menjadi korban, itu istri saya. Gitu ya. Jadi beliaunya ini yang dampingi anak, siang malam seharian, bagi tugas ya Pak, ngantar dan sebagainya. Gitu ya. Tadi malam juga anak yang nomor 2 itu baru lapor harus membuat miniatur kendaraan dari kardus, gitu. Ya harus siap dampingi dan sebagainya. Gitu. Yang paling besar sedang ada tadi tenggat waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang tertunda. Saya belajar ketika mengerjakan ulang soal-soal yang ada di sekolah dengan penuh percaya diri. Saya bilang ini bisa, ini mudah. Saya kerjain salah karena nggak baca soalnya, nggak baca soal dengan baik. Jadi tetap kita harus rendah hati. Gembira itu sungguh-sungguh sangat baik. Gimana caranya kita bisa mendampingi anak
untuk mencapai tujuan dengan selamat. Ya. Itu masih menjadi PR yang kami upayakan. Ya, terus menerus ya Pak ya, sampai kapanpun sebagai orang tua. Betul. Baik Pak Bagus, di bagian akhir ini tentunya Guru Gembira ini ingin menunggu tips dari Bapak sebagai seorang akademisi, merangkap pejabat struktural, dosen, tapi juga aktif di dalam berbagai macam institusi tadi. Bagaimana untuk terus menjaga kegembiraan? Bagaimana untuk terus bisa menjadi itu tadi Pak, bangga, gagah, lalu berempati, itu kekuatan dari Bapak, dan inspiring, tetap keep inspiring. Silahkan Pak. Iya, jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, filosofi yang ada dalam Guru Gembira, yaitu gagah, berempati, berani menginspirasi, itu benar-benar baik gitu ya. Itu sebenarnya adalah semacam panduan, rambu-rambu. Pertama, kita harus gagah. Apapun profesi kita, mau jadi guru, mulai dari yang honorer, tetap, ataupun yang lain-lain, itu adalah sebuah jalan dan jalur. Saya punya seorang teman gitu ya. Beliau sampai sekarang ketika menjadi dosen, itu masih menjadi dosen, bukan dosen tetap. Dosen yang luar biasa. Dan benar-benar luar biasa. Karena beliau memiliki profesi yang sudah mapan, dibutuhkan dan melayani banyak orang. Gitu ya. Tidak menjadi dosen tetap, punya keinginan menjadi dosen tetap, tapi dalam kondisi yang belum menjadi dosen tetap, dia tetap bangga. Menunjukkan bahwa aku bisa hidup dalam kondisi ini. Jadi jangan biarkan penolakan atau tidak adanya kesempatan itu menjadi penghalang. Justru itu jadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa hidup apapun, dimanapun, dengan cara kita. Berempati sangat penting. Empati bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Kadang-kadang kita diingatkan dengan lagu-lagu zaman sekarang. Kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Yang terakhir, berani menginspirasi. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengubah pengalaman kita berhasil, gagal, jatuh, bangun, agar orang bisa mau bertumbuh dan mencoba. Jadi terima kasih kepada Guru Gembira yang sudah memberikan rambu-rambunya. Harapannya dengan rambu-rambu ini kita sampai ke tujuan. Nah, jadi ini juga menginspirasi saya. Rambu-rambunya nanti mesti dibuat ukuran gitu ya Pak. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Bagus. Inspiring banget untuk saya, apalagi gitu ya. Semoga Tuhan terus menyertai di dalam setiap perannya Pak Bagus sebagai wakil dekan yang mengembangkan Ubaya, psikologi Ubaya, lalu juga sebagai dosen yang terus menaburkan empati ya, bukan cuma idenya yang bagus tapi karyanya bagus, menemani sampai akhir. Dan juga semoga komunitas untuk ini, saya juga berharap nih ya, komunitas publikasi peneliti ini semakin marak di Indonesia dengan pola yang benar, bukan procrastination gitu ya Pak ya, tapi benar-benar yang baik. Itu doa kami. Nah, Guru Gembira, kita akhiri episode 26, kita nantikan yang episode berikutnya dengan semangat yang lebih menarik lagi ya, lebih gegap gembita. Dan ingat bahwa Guru Gembira ini ada karena sebuah keinginan untuk merayakan kegembiraan guru ini. Harus dirayakan ya. Gembira dalam setiap pencapaian yang sesedikit apapun, rayakan itu. Yang kedua, bangunlah terus kebanggaan menjadi seorang guru yang bisa diteladani di dalam perilaku, sikap, dan keputusan-keputusan. Dan yang paling penting lagi adalah tetap membangun sebuah komunitas yang benar. Truth community. Mari kita terus menjadi guru yang gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Mengejawantahkan kekayaan ilmu dalam balutan rasa, mendaraskan wawasan dalam perkembangan yang tak lekang termakan usia,
melakoni panggilan hidup dalam kesetiaan dan tanggung jawabnya. Guru meracik disiplin, akal dan akhlak menjadi kemenangan. Guru cerdik menjawab dinamika tantangan. Guru sandaran hidup dalam mengayuh impian. Guru melegenda dalam mahakarya pencapaian.